Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyila Dia Zahran dengan NPM 2301103010110. Saya merupakan mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syakola. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis terhadap suatu UMKM yang telah saya wawancara, yang mana UMKM ini bergerak di bidang pakaian dan juga perlengkapan rumah tangga. UMKM ini berdiri di Kabupaten Aceh Tengah, Takengon, dan sudah berdiri sejak tahun 1974. Toko ini menjual berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pakaian muslim, pakaian jadi, jilbab, mukena, sepatu sekolah, sarung, peralatan berkebun, hingga perlengkapan rumah tangga seperti blender, wajan, ember, karpet, ambal, dan berbagai barang pecah belah lainnya. Usaha ini dikelola langsung oleh Bapak Fahmi selaku owner secara mandiri dengan sistem yang masih sederhana dan juga tradisional. Meskipun begitu, toko ini sudah memiliki banyak pelanggan yang cukup banyak, dan sebagian besar pelanggannya itu merupakan pelanggan yang sudah lama, yang sudah percaya sejak dahulu. Jika kita analisis menggunakan pendekatan PESTEL, faktor yang paling berpengaruh terhadap usaha ini adalah faktor lingkungan atau environmental. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara di mana pemilik usaha mengatakan bahwa memang cukup meningkat pada saat-saat tertentu, yaitu saat musim lebaran, musim masuk sekolah, dan juga musim panen kopi. Pembeli banyak ya kan, penjualan bertambah di musim pertama, musim anak sekolah, hari lebaran, dan musim panen kopi. Dari hasil wawancara tadi, pemilik usaha menyampaikan bahwa pada saat momen lebaran itu banyak pelanggan yang membeli pakaian muslim, pakaian untuk beribadah. Penjualan juga meningkat pada saat-saat musim-musim masuk sekolah karena orang tua membelikan perlengkapan untuk anaknya yang lagi mau masuk sekolah. Kemudian pada saat musim panen kopi, yang mana masyarakat di sana mendapatkan penghasilan pada saat musim tersebut. Artinya, permintaan terhadap produk di toko ini tergantung pada siklus sosial, budaya, dan penghasilan masyarakat sekitar. Pola seperti ini bersifat musiman, yang mana itu dia berulang setiap tahunnya, sehingga faktor yang paling berpengaruh di sini adalah faktor environmental. Selanjutnya, jika kita lihat dari analisis Porter 5 Force, risiko terbesar itu datang dari daya tawar pemasok. Pemilik usaha mengatakan bahwa dia sudah memiliki banyak langganan dari toko grosir yang ada di Medan. Nah, menariknya, karena toko ini sudah berdiri cukup lama, sekitar 40 tahunan lebih, maka owner sudah mengenal banyak toko-toko grosir. Sehingga kalau satu toko grosirnya itu naik harganya, dia bisa berpindah atau beralih ke toko grosir yang lainnya. Namun secara umum biasanya tuh toko grosir itu, kenaikan toko grosir itu bergerak secara bersamaan. Jadi kalau misalnya toko grosir yang satunya itu naik, yang lainnya juga cenderung ikut naik. Oleh karena itu, dapat simpulkan, meskipun pemilik usaha ini dapat memiliki banyak pilihan supplier, faktor pemasok ini tetap menjadi faktor yang paling krusial, menjadi salah satu elemen persaingan yang cukup berpengaruh terhadap usaha ini. Nah, dari sisi internal, jika kita menggunakan logika Frio, keunggulan utama usaha ini tuh terletak pada pelayanan yang ramah, hubungan dengan pelanggan yang sudah terjalin cukup lama, serta juga reputasi yang sudah berkembang lama. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara di mana pemilik usaha menyatakan bahwa pelanggan itu tetap kembali karena pelayanan yang ramah, dan juga pelanggan itu merasa dekat dengan pemilik toko tersebut. Keunggulannya pelayanan orang belanja ya kan. Ya, pelanggan tidak banyak ya kan. Keunggulan ini tentunya memberikan nilai karena pelanggan itu merasa aman, nyaman, dan juga percaya terhadap pemilik toko tersebut. Hubungan personal yang telah dimiliki oleh pemilik usaha ini sejak lama tentunya tidak mudah ditiru dengan
toko-toko lain, apalagi toko-toko atau pesaing yang baru merintis usahanya. Namun, secara umum keunggulan ini tetap bisa ditiru sama pesaing yang lain karena pesaing yang lain tentu saja bisa memberikan pelayanan yang jauh mungkin lebih ramah lagi. Selain itu, karena usaha ini tuh belum melakukan pencatatan yang formal, maka keunggulan ini belum sepenuhnya didukung oleh organisasi yang kuat. Sehingga bisa dikatakan bahwa keunggulan yang dimiliki toko ini tetap bernilai, tetapi tidak memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang. Berdasarkan situasi tersebut, strategi yang dapat dijalankan oleh UMKM ini adalah menggunakan strategi Red Ocean. Toko ini beroperasi di pasar yang penuh pesaing dan juga produk yang relatif sama di antara satu toko dengan toko yang lain. Oleh karena itu, strategi utamanya itu adalah meningkatkan pelayanan, meningkatkan juga kualitas barangnya, dan juga mempertahankan harga yang terjangkau agar pelanggan setia itu tetap balik. Sedangkan strategi Blue Ocean belum dapat diterapkan secara maksimal karena usaha ini tuh kan masih operasional dan juga masih belum memiliki platform online, sehingga sulit untuk membuka pasar baru. Jika kita lihat dari analisis ERC Framework, pemilik usaha sudah melakukan beberapa langkah yang cukup sederhana dan relevan terhadap usaha tersebut. Misalnya, pemilik usaha sudah menghilangkan penjualan atau menghilangkan pelanggan itu bisa kredit sama toko ini, dan ini mengurangi resiko piutang yang dibayar itu macet. Selain itu, pemilik usaha mengurangi biaya atau mengefisiensi biayanya itu dengan tidak memperkerjakan karyawan dan mengelola usaha ini dengan sendirinya. Sebaliknya, aspek pelayanan justru ditingkatkan sehingga pelayanan yang diterima oleh pelanggan tetap optimal walaupun dikelola secara sederhana. Dari semua analisis yang sudah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa UMKM ini dapat berdiri hingga puluhan tahun karena memiliki reputasi yang baik, kedekatan dengan pelanggan, dan juga menjaga kualitas barangnya itu tetap baik. Namun, ada risiko dari faktor ekonomi dan juga pergerakan harga toko grosir yang tidak dapat terelakkan. Dengan mulai membangun pencatatan keuangan secara sederhana dan memanfaatkan teknologi digital secara bertahap, toko ini memiliki peluang untuk berkembang lebih baik lagi di masa mendatang. Cukup sekian video ini. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.